kembali lagi di podcast The Kamper. Kami anak muda pembawa perubahan. Gak bosan-bosan, kita pengen lanjut ngobrol lagi sama Kak Weni. Masih seputar topik tentang gimana sih ada dalam keluarga yang broken home. Nah, terakhir dari waktu Kak Weni sharing itu terakhir tentang bagaimana Kak Weni bisa menerima kehadiran orang tua baru. Nah, kan orang tua baru berarti ada tambahan anggota keluarga baru ya Kak. Kan akhirnya Kak Weni jadi punya adik-adik dari orang tua yang baru gitu. Nah, itu gimana sih Kak Weni menyikapinya, dan kan Kak Weni punya adik dari mama yaitu Kak Wendy. Nah, sekarang ada adik yang baru nih yang dari mami yang baru ini gitu. Nah, gimana sih awalnya Kak Weni bisa menerima dan menyikapinya gitu? Jadi aku dari kan papa mamaku dua-duanya nikah lagi. Jadi papaku dan mami tiri aku tidak punya anak lagi, tapi mami tiriku membawa seorang koko. Jadi tapi koko ini tuh tinggal tidak di Indonesia. Jadi memang sejak menikah aku tidak pernah ketemu sama dia gitu karena memang dia tinggal di luar negeri dan sudah jadi citizen sana gitu. Nah, kalau dari mama aku dan papa tiri uh, aku punya satu adik, half sister lah bilangnya mah, half sister namanya si Monica itu. Nah, jadi dari papa tiri aku punya banyak adik lagi. Jadi papa tiriku punya dua anak, kemudian aku dapat satu adik, uh, beda papa. Ya itu ya, aku sih ya gimana ya, aku nggak sebel kok sama mereka gitu, aku nggak benci kok sama mereka gitu, aku sayang kok sama mereka, sama seperti aku sayang, sama seperti halnya aku sayang sama Wendy. Ya walaupun mereka bukan adik kandung aku banget gitu, tapi nggak bisa dipungkiri kalau ada bonding yang aku dan Wendy punya tapi nggak bisa dipunya aku dan adik-adikku yang lain, atau aku dan kokoku itu, apalagi kita nggak pernah ketemu kan aku sama koko aku gitu. Tapi ya bondingnya kalau ketemu ya fine, haha hihi gitu kan. Tapi kalau misalkan uh, mau ngomong bonding, terus kayak inside jokes gitu-gitu, ya aku dan Wendy punya suatu hal yang mungkin karena kita benar-benar tumbuh bersama dari kecil ya, even maksudnya Wendy di dalam perut pun aku tahu gitu. Jadi ada suatu bonding yang memang nggak bisa lah itu kalau nggak sister, nggak blood sister. Jadi dapat banyak saudara dari ayah tiri dan mama tiri gitu ya. Tapi ya sikap yang Kak Weni ambil tetap bijak gitu. Kayak ya kalau kita nonton sinetron atau nonton kisah-kisah kan kayak aduh benci nih gitu. Bawang merah bawang putih gitu kan. Iya, benar-benar. Nggak itu, it doesn't happen in my family. Oke. Berarti kalau misalkan teman-teman saat ini merasa sulit gitu ya, kayak however mereka tetap bagian keluarga kita, mereka tetap ya tetap saudara kita walaupun mungkin bukan saudara kandung. It's okay, emang kita nggak punya ikatan yang sama dengan saudara kandung kita, tapi mengasihi orang lain itu nggak harus terbatas sama ikatan darah gitu ya. Yang penting tetap, apalagi di sini Kak Weni sebagai kakak ya, mungkin ada Koko tapi kan Kak Weni ini sebagai kakak ya dibanding yang lainnya tetap bisa bijak. Nah, yang aku penasaran nih Kak, pernah gak sih Kak Weni setelah mengalami keluarga ayah ibu berpisah, pernah gak sih merasa takut untuk bisa pacaran, atau mungkin takut mengenal cowok, takut untuk aduh nanti kalau menikah akan gimana ya? Pernah gak sih mengalami hal seperti itu Kak? Pernah banget. Maksudnya aku tuh saat kecil itu memang nggak punya religion yang define apa gitu. Maksudnya kan ada teman-teman aku yang baptis Katolik dari bayi, ada baptis Kristen kayak gitu. Nah, kalau aku ini memang dari kecil tidak punya religion yang pasti gitu. Aku ke gereja karena aku sekolah Katolik, aku ke gereja Katolik. Tapi uh, dari pihak papaku mereka mostly Buddha, jadi aku ke wihara kayak gitu. Sampai pada akhirnya di usia berapa, uh, uh, kayaknya usia 5 SD-an deh. Karena aku sekolah Katolik, jadi banyak iman Katolik yang aku terima gitu. Pemahaman gereja Katolik. Sampai satu titik aku melihat bahwa gereja Katolik itu sangat menentang perceraian. Pada saat itu aku putuskan aku mau dibaptis secara Katolik. Kenapa? Karena supaya nanti aku menikah aku tidak bercerai seperti mama. Seperti itu. Nah, itu udah berjalan dewasa, ketemu cowok ini itu. Iya, sekarang
apalagi dengan umur aku yang hampir kepala 3 ini, temanku semua banyak yang udah nikah gitu. Banyak yang udah punya anak, banyak yang mau menikah, banyak yang udah punya pacar gitu. Minimal aku masih single gitu. Kemudian ternyata aku baru menyadari gitu kenapa aku single terus gitu. Kenapa aku eh, apa ya nggak bisa punya pacar. Karena gini, ketika itu cowok deketin aku risih. Aku yang kayak minder gitu loh, even yang kayak aduh, kayak gimana sih, kayak magnet utara ketemu utara gitu loh, kayak dideketin yang cuk gitu kan sama jauh. Begitu memahami lebih lanjut lagi karakter aku segala macam, ternyata memang salah satu faktornya adalah background keluarga aku yang broken home. Memang ya untuk pergaulan pertemanan sih aku udah nggak worry lah teman aku mau judge aku kayak apa gitu. Tapi kalau untuk hubungan relasi kasih gitu ya, pacaran, apalagi untuk dibawa yang lebih serius ke pernikahan, jujur aku sampai hari ini aku masih takut. Aku takut nanti anak-anak aku mengalami hal yang aku alami gitu. Malah aku pernah berpikir di umur dulu lah, umur 20-an awal pas masih yang masih baru mengenal keseriusan dalam hubungan gitu, itu aku pernah memikirkan untuk apa aku nggak usah nikah gitu. Apa aku memang apa baiknya aku nggak usah nikah ya, karena aku takut takut kalau nanti aku gagal gitu menikahnya. Kita kan nggak pernah tahu gitu, maksudnya ketika kita nanti menikah apakah benar kita bisa kayak kakek nenek kita yang sampai akhir bersama terus, yang dengan umur pernikahan puluhan tahun itu, apakah bisa gitu. Karena aku kayak ya udahlah aku apa nggak usah nikah, nggak usah punya anak gitu. Ya udah, kalau udah tua ya udahlah masukin diri sendiri ke panti jompo gitu loh. Ya emang nggak ada yang ngurusin kan, tapi di panti jompo diurusin gitu. Aku pernah berpikir, tapi kesini ternyata memang aku harus memulihkan dulu nih sisa-sisa luka yang mungkin belum selesai gitu, residu-residu dari luka akibat perceraian orang tua aku mungkin ada yang belum selesai gitu. Tapi memang beberapa bulan terakhir ini, kayaknya setengah tahun terakhir ini ya, memang sudah semakin jelas, sudah semakin semakin kalau di aku nih, pemahaman yang biasa aku dan teman-teman pelayanan katakan adalah memang panggilan hidup aku adalah menikah gitu. Bukan sebagai selibat awam, bukan sebagai seorang suster gereja, bukan, tapi memang panggilan hidup aku menikah. Tapi untuk aku menikah ini rasanya prosesnya kayaknya masih kalau aku bilang masih proses gitu, karena di di bawah kesadaran diri aku sendiri ini kayaknya akunya yang masih tinggi. Tapi ya takut punya pacar, ya takut gitu. Tapi ya dulu takut, sekarang kalau mau dibilang takut punya pacar gak, sekarang sih kayaknya udah bisa lebih terbuka dengan diri sendiri gitu loh. Karena aku juga ceritakan sama mentor rohani aku, sama teman terdekat aku, mereka bilang kalau itu cowok memang benar-benar genuine sayang sama lu, dia akan menerima keadaan keluarga lu apapun bentuknya kok, menerima keberadaan diri lu apapun lu gitu. Maksudnya ya kita kan manusia nggak sempurna ya, masih punya flaws sana sini gitu, punya minus point sana sini gitu. Tapi kalau memang dia bener-bener sesayang itu sama lu, memang dia yang udah Tuhan pilih buat lu, kayak gitu-gitu mah usah khawatir lah, kata mereka seperti. Ya aku sih jadi sekarang ya masih on proses, tapi ya soal broken home family itu sih pelan-pelan membuat aku udah, ya kita harus terbuka apa adanya. Kalau memang lu nggak bisa menerima keberadaan lu, berarti lu bukan buat gua gitu. Oke, thank you Kak Weni. Jadi emang sih ada mungkin sedikit trauma ya, maksudnya kayak makanya tadi Kak Weni sempat mikir apa gua selibat gitu, tapi ternyata enggak gitu. Panggilan Tuhan buat Kak Weni adalah untuk menikah dengan waktu yang Tuhan memang akan tentukan gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa
khawatir atau merasa aduh nanti kalau misalnya aku menikah akan seperti itu keluargaku, jangan halangi itu semua dengan ketakutan kita gitu. Kalau emang Tuhan yakinkan kita untuk menikah, ya itu dari Tuhan asalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mengalami trauma, jangan kita putusin secara sepihak, karena panggilan untuk selibat itu memang murni dari Tuhan, karena Tuhan memang punya tujuan dan rancangannya gitu buat kita. Jadi jangan sampai kita terpaku sama trauma kita. Dan biarlah ya waktu Tuhan sih yang terbaik gitu. Yang penting di saat kau ini siap, di saat ada pria yang memang Tuhan kasih gitu, yang benar-benar mengasihi dengan tulus, kita nggak perlu takut sama background keluarga kita gitu. Kita nggak perlu merasa aduh gimana ya nanti keluarganya akan menerima gak. Insecure itu hal yang normal karena kita tahu kondisi kita. Tapi kalau emang Tuhan yang memberikan, kita nggak perlu terpaku sama hal itu. Yang penting kita tetap ya ini mengupgrade diri kita tetap bisa jadi versi terbaik dari diri kita dan bisa mengasihi juga. Nah Kak, ngomongin soal ini ya masih tentang broken home gitu. Nah kalau kita ada di posisi kita misalkan punya teman yang mengalami hal ini gitu. Nah sebenarnya apa sih respon terbaik yang bisa kita berikan ke dia sebagai seorang teman gitu, yang tahu oh ya kalau misalkan kita mungkin ketemu teman di sekolah atau teman sehari-hari kita kayak ya dia mengalami luka karena keluarganya berpisah atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Kita sebagai teman tuh harus merangkul seperti apa sih ke mereka? Kalau sebagai teman ya temenin dia aja gitu, ya temenin dia aja. Kalau aku bilang gitu, kamu temenan sama dia tapi kamu nggak usah define gitu loh, oh keluarganya pisah gitu, papa mamanya pisah, ya udah temenan aja gitu. Maksudnya kalau misalkan dia ada masalah keluarganya tapi kamu nggak bisa relate, kamu nggak usah sok-sok relate gitu, cukup dengerin dia cerita aja kalau aku bilang gitu. Karena menurut aku temen yang baik adalah temen yang bisa jadi tong sampah gitu. Kalau kamu memang genuine pengen berteman sama dia, kalau pribadinya dia yang baik, pribadi dia seperti ini berteman aja, go on gitu. Aku juga punya kok banyak teman-teman lain yang memang orang tuanya utuh gitu, dan mereka men-treat aku as a Weni gitu loh, as a Weni yang pribadinya seperti ini gitu. Mereka nggak, oh aduh gimana nih bokap lu udah cerai, lu kayak gini loh, lu temenan sama dia terus lu mau punya temen lu yang kayak gimana gitu loh. Kalau lu udah ketemu ini orang, misalnya gitu, aku ketemu sama teman aku gitu yang keluarganya utuh, berarti Tuhan memang izinkan terjadi pertemanan kita ini gitu loh, for a reason gitu. Siapa tahu aku bisa belajar lebih banyak mengenai rumah tangga dari keluarganya dia, atau dia jangan-jangan bisa dapat juga pelajaran tentang rumah tangga dari keluarga aku yang hancur ini gitu. Do and don'ts-nya apa gitu. Berteman aja. Kalau aku bilang cukup kalau memang dia ada masalah keluarga yang like I said before gitu, kalau dia punya masalah keluarga kamu nggak bisa kasih advice apa ya kamu bilang ya udah, gue dengerin aja lu cerita gue karena gue nggak bisa kasih advice apa gitu. Maksudnya daripada kita kasih sosokan kasih advice yang belum tentu advice-nya itu ternyata benar kok untuk diterapkan gitu, karena menurut kita itu benar belum tentu menurut orang lain itu benar kan. Gitu sih. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kalian menghadapi, aduh gimana ya menyikapi ke teman gue yang mungkin keluarganya nggak seutuh keluarga gue gitu, jangan so relate gitu, karena kalau emang itu nggak relate ke kita, jadi orang yang jujur aja gitu, dengerin aja. Jadi emang yang dibutuhin sama teman-teman kita tuh telinga untuk bisa mendengar cerita dari dia, dan rangkullah ya berikan kasih perhatian sebagaimana kita sama temen gitu. Dan pokoknya ya siaplah untuk bisa, oh ya kalau misalkan emang menghadapi, maksudnya kalau kita dengar cerita dari mereka ya kuatin aja sih, karena aku tahu solusi kita mungkin gak bisa beneran jadi solusi gitu, tapi seenggaknya mereka punya temen loh yang bisa mendengarkan, jadi sahabat. Nah Kak, kalau misalkan Kak Weni bisa sampein pesan gitu ya buat teman-teman pendengar di sini yang mengalami hal ini, mungkin rumah tangga orang tuanya sedang di ujung perceraian atau mungkin udah bercerai saat ini gitu. Nah, apa sih advice yang bisa Kak Weni berikan buat teman-teman pendengar ini? Aku cuma buat teman-teman, kalau
misalkan saat ini keluarganya terguncang atau kalian memang kayak aku lah gitu, background keluarganya orang tua aku bercerai gitu. Eh, Orang tua itu juga punya flaws loh, punya punya apa ya, orang tua kita juga nggak sempurna kok, orang tua kita juga masih manusia gitu. Karena kesempurnaan itu kan, kalau aku mau sama temen-temen aku suka bercanda gitu, kesempurnaan hanya milik Allah gitu kan. Ya kayak ya kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu, cuma Tuhan yang sempurna. Orang tua kita juga nggak sempurna, orang tua kita juga manusia yang bisa buat kesalahan gitu. Tapi eh, coba deh kamu pikir gitu, Tuhan kasih kamu jadi anak dari orang tua kamu, kenapa? Pasti ada reasonnya kan kenapa kayak gitu. So kalau aku bilang, kalau misalkan kalian kecewa sama orang tua boleh kecewa, tapi jangan benci orang tua kalian gitu. Kayak orang tua kalian tuh apa ya, kalian kan ini loh, apa ya, kita kita jadi anak nih, kita nggak bisa kan, mungkin dulu aku nggak tahu lah di kayangan sana kayak gimana kehidupan, kita kan nggak bisa pilih gue pengen mau jadi anak Bill Gates kayak gitu, semua orang juga mau jadi anak Bill Gates kayak gitu loh, nggak bisa pilih kan, gue pengen mau jadi anaknya siapa Elon Musk kayak gitu kan, nggak bisa pilih kayak gitu kan. Tapi kan Tuhan yang udah kasih kita ada di keluarga ini, jadilah kita anak yang baik di keluarga ini gitu, no matter how disappointing our parents are, tapi eh ya jadilah anak gitu loh, yang memang punya kasih ke orang tuanya gitu, punya kasih ke saudara-saudaranya, dan jangan minder gitu dengan apa ya, jangan minder sama your background gitu. Ya orang tua aku bercerai, aku sempat minder, ya itu aku akui gitu. Tapi kenapa harus minder gitu? Ketika aku punya telaah, kenapa aku harus minder ya? Toh apa ya? Toh ini kan bukan suatu aib gitu loh. Betul. Orang zaman dulu aja, yang maksudnya orang zaman dulu kan belum ada internet, belum punya pengetahuan yang luas, belum punya pemikiran yang luas gitu ya. Tapi kan kita sekarang udah generasi apa sekarang? Aku udah nggak tahu lah. Aku mungkin milenial, ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, whatever it is gitu. Kita punya tontonan-tontonan, kita udah bisa lihat orang-orang di luar negeri gitu. Bukan berarti aku mau menormalize perceraian gitu, itu enggak. Tapi kita bisa belajar gitu untuk ternyata it's apa ya? It's a big apa ya? It's not a big thing gitu. Kalau misalkan punya orang tua yang bercerai, jangan karena orang tua kalian bercerai kalian minder punya teman, kalian minder punya pasangan kayak gitu. Ya memang nggak mudah gitu, memang pasti ada malunya gitu, tapi kan itu proses yang Tuhan kasih buat hidup kalian. Masa kalian malu sama proses yang Tuhan kasih? Belum tentu loh kalau orang tua kalian tidak apa, belum tentu loh kalau orang tua kalian baik-baik aja, orang tua kalian butuh-butuh aja, apa, kalian bisa jadi pribadi yang sekarang. Betul. Aku selalu mengimani your biggest problem is your biggest blessing. Jadi kayak ya udah, siapa tahu itu bisa jadi berkat buat kalian. Aku juga nggak pernah tahu ternyata aku di balik perceraian orang tua aku ini aku bisa share sama kalian. You never know, right? Kayak aku juga nggak pernah tahu ternyata di balik perceraian orang tua aku bisa jadi pelayan Tuhan gitu loh, yang bisa thrive sampai hari ini gitu. You never know gitu. Makanya ya jalanin aja gitu loh prosesnya Tuhan. Ya, don't define you are by what your background thing. Betul. Thank you banget Kak Weni. Aku kayak speechless sih. Soalnya bener-bener emang tadi aku dari semua episode-episode sebelumnya kita udah tahu sama-sama dengar ya teman-teman, kayak kesaksian Kak Weni, gimana Tuhan yang boleh menunjukkan bahwa ini semua tuh emang ya bagian dari rencana Tuhan dan membuat Kak Weni bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini masih sulit berdamai dengan keadaan, kita tahu, kita bisa memahami gitu. Tapi yang pasti adalah tetap datang sama Tuhan sih. Kita tahu walaupun manusia mengecewakan kita, tapi Tuhan menyambut kita gitu. Aku ingat ada satu ayat di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku gitu. Teman-teman di sini nggak perlu merasa
sendiri atau merasa sedih gitu, kita bisa jadi temen yang mendengarkan. Kalau kalian pengen sharing atau kayak kalian pengen sampaikan juga di kolom komentar, feel free. Dan kalau misalkan ada pertanyaan nih spesifik buat Kak Weni, itu boleh banget ya, Kak Weni bisa bantu kita untuk jawab. Thank you so much Kak Weni buat Thank you. episode ini. Kita semua terberkati dan hopefully juga teman-teman yang mendengarkan boleh terberkati. Thank you Kak. Thank you. Thank you. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Kalau belum subscribe, The Camper juga jangan lupa subscribe. Kalau kalian, aduh ini bukan buat aku sih, tapi buat temanku, share aja juga ke teman-teman kalian yang bisa ini supaya bisa jadi berkat buat mereka semua. Oke teman-teman, see you and God bless. See you, bye-bye.